Mahfud apresiasi KPK. OTT beruntun sinyal serius perangi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menunjukkan geliat baru pada awal tahun 2026. Serangkaian operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar di berbagai daerah dinilai sebagai sinyal keseriusan negara dalam memerangi korupsi. Terkait hal itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan apresiasi. Menurutnya, sejak memasuki 2026, KPK mulai memperlihatkan taringnya melakukan operasi senyap di sejumlah wilayah. Mahfud menilai langkah KPK ini memperlihatkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, ia mengingatkan kepada KPK agar tak melupakan kasus-kasus besar lainnya. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam cuitannya di X, Twitter. Memasuki tahun 2026 KPK mulai bangkit. OTT sana-sini. Pemerintah mulai memberi ruang kepada KPK untuk beraksi, meskipun belum lincah menyentuh kasus-kasus besar. Ini perkembangan bagus. Eksistensi KPK secara yuridis makin kuat, karena fungsinya masuk di dalam KUHP. Ayo kita bersamai KPK, demikian tulis Mahfud MD. Mahfud menilai eksistensi lembaga antirasuah kini memiliki landasan hukum yang lebih kokoh, karena fungsi KPK telah diakomodasi secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Penguatan tersebut, menurutnya, menjadi modal penting agar KPK dapat bekerja lebih optimal ke depan. Operasi senyap yang belakangan dilakukan KPK di beberapa wilayah seperti OTT di Jakarta dan Lampung untuk membongkar kasus korupsi Bea Cukai baru-baru ini. KPK mengamankan total 17 orang yang diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi terkait importasi barang. Lalu OTT di Depok, Jawa Barat, KPK berhasil mengamankan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, Kamis, 5 Februari 2026, malam. Bambang diduga melakukan praktik suap untuk memuluskan atau mengatur penanganan suatu perkara hukum yang sedang berjalan di pengadilan setempat. KPK juga melakukan OTT di Banjarmasin dan menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Banjarmasin, Mulyono, MLY, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan restitusi pajak. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur menjelaskan, Mulyono menerima bagian sebesar 800 juta rupiah dari total uang apresiasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang disepakati dengan pihak wajib pajak. Uang tersebut diterima Mulyono di area parkir satu hotel di Banjarmasin yang dibungkus dalam kardus. Dari 800 juta rupiah yang diterima, MLY kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah sebesar 300 juta rupiah, kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2026. Sisa uang suap sebesar 500 juta rupiah lalu dititipkan kepada orang kepercayaannya Mulyono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.